teman-teman, perkenalkan nama saya Angelina Milita Imun, biasa dipanggil Angel. Saya dari kelas 2024A, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi penjumlahan dan pengurangan pecahan menggunakan 3 tahap Brunner. Yang pertama, tahap konkret, yang kedua semi konkret, dan yang ketiga abstrak. Sebelum kita memulai apa itu pecahan, pecahan terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama disebut pembilang dan bagian kedua disebut penyebut. Pembilang itu adalah angka yang berada di bagian paling atas dan itu menunjukkan bagian yang diambil. Sementara itu, penyebut itu adalah bagian yang berada di bawah yang menunjukkan bagian dari jumlah keseluruhan. Nah, hari ini kita akan belajar menjumlahkan pecahan dengan cara melipat kertas atau dengan teknik konkret. Untuk soal yang pertama yaitu kita akan menghitung 2/3 ditambah 1/2. Langkah pertama yaitu menunjukkan angka 2/3. Yang pertama yaitu kita siapkan 1 lembar kertas. Nah, di sini karena penyebutnya adalah 3, maka kita akan melipat kertas ini menjadi 3 bagian. Cara melipat kertasnya seperti ini, teman-teman. Dari 2 bagian ini Kita lipat menjadi 3 bagian yang sama. Setelah itu buka kembali untuk membuktikan apakah kertas tersebut dibagi menjadi 3 bagian. Nah, untuk memperjelas bagiannya, saya akan menggarisnya menggunakan spidol. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, di sini karena pembilangnya adalah 2, maka 2 bagian yang diarsir. Hasilnya seperti ini. Yang kedua yaitu menunjukkan 1/2. Sekarang siapkan 1 buah kertas. Karena di sini penyebutnya adalah 2, maka kita membagikan kertas ini menjadi 2 bagian. Lalu buka kembali untuk membuktikan apakah kertas ini dibagi menjadi 2 bagian. Nah, untuk memperjelas saya akan menggarisnya menggunakan spidol. Karena pembilangnya di sini 1, maka saya akan arsir 1 bagian. Hasilnya seperti ini. Nah, untuk langkah yang ketiga yaitu menyamakan bagian. Agar bilangan tersebut bisa dijumlahkan, kita harus membuat bagian-bagian kertas menjadi sama besar, yaitu menjadi 6 bagian. Kertas yang dibagi 3 tadi, kita lipat lagi sehingga menjadi 6 bagian yang sama besar. Untuk memperjelas, maka saya akan menggarisnya. Di sini sudah terlihat jelas bahwa dalam satu kertas ini terdapat 6 bagian. Pada kertas yang dibagi 2 tadi, kita lipat lagi sehingga menjadi bagian. Nah, pada kertas yang dibagi 2 tadi, kita lipat lagi sehingga menjadi 6 bagian yang sama besar. Cara melipatnya itu seperti ini. Maka kita buka lagi untuk membuktikan apakah kertas ini telah dibagi menjadi 6 bagian. Di sini sudah terbukti bahwa kertas ini sudah dibagi menjadi 6 bagian. Nah, untuk memperjelas, maka saya akan menggarisnya menggunakan spidol. Maka hasilnya seperti ini. Untuk langkah yang keempat yaitu menghitung. Sekarang kita perhatikan kertas 2/3 tadi menjadi 3 kotak. 4 yang diarsir dari 6 bagian. Atau 4/6. Untuk kertas 1/2 ini tadi menjadi 3 yang diarsir dari 6 bagian atau 3/6. Sekarang kita jumlahkan kotak yang diarsir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 kotak yang diarsir dari 6 bagian. Nah, di sini karena satu kotak penuh hanya diisi menjadi 6 bagian, maka kita siapkan 2 kertas yang memiliki 6 bagian yang sama besar. Yang pertama yaitu mengarsir 2/3 yang hasilnya tadi 4 yang diarsir. Hasilnya seperti ini. Ditambah dengan, nah karena pada bilangan 1/2 tadi hanya 3 kotak yang diarsir, maka kita mengarsir di sini sebanyak Nah, untuk 6 kotak yang diarsir semua ini menjadi 1 bagian utuh dan ini menjadi 1/6, jadi hasilnya menjadi 1/6.
Karena masih tersisa satu, maka kita mengarsir satunya lagi di kertas yang lain. Nah, untuk menjumlahkannya, satu bagian utuh dan ini menjadi 1/6, jadi hasilnya menjadi 1/6. Nah teman-teman, kita memasuki soal yang kedua, yaitu 1/4 ditambah 1/2. Langkah yang pertama yaitu menunjukkan 1/4. Nah di sini saya menyiapkan 2 lembar kertas. Kertas yang pertama kita biarkan utuh dan ini menunjukkan 1. Dan kertas yang kedua kita bagi 4, karena 4 adalah penyebut, maka kita melipat kertas ini menjadi 4 bagian. Cara melipatnya seperti ini. Nah, untuk memperjelas garisnya, maka saya akan menggambarnya menggunakan spidol. Nah, karena di sini 1/4 pembilangnya adalah 1, maka kita mengarsir kotak di sini hanya 1 kotak saja. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kita siapkan 1 kertas lagi untuk menunjukkan 1/2. Karena di sini adalah penyebutnya adalah 2, maka kita lipat kertas ini menjadi 2 bagian sama besar. Lipatnya seperti ini. Nah, untuk memperjelas gambar, maka saya akan menggarisnya menggunakan spidol. Nah, teman-teman, dalam pecahan 1/2, pembilangnya adalah 1, maka saya akan mengarsir 1 bagian dari 2 bagian kertas ini. Jadi untuk hasilnya seperti ini. Langkah yang ketiga yaitu menyamakan bagian. Agar bisa dijumlahkan, kita samakan ukuran bagian menjadi 4 bagian. Nah, karena pada kertas yang pertama tadi sudah menjadi 4 bagian, maka kita hanya perlu menambahkan 1/2 tadi menjadi 4 bagian. Maka kita melipat kertas menjadi 4 bagian sama besar. Jadi kotak 1/2 tadi menjadi 4 bagian sama besar. Hasilnya seperti ini. Untuk langkah yang berikutnya itu kita menghitung bagian yang diarsir, yaitu 1, 2, 3. Jadi hasilnya 3 dari 4 bagian. Jadi hasil dari 3/4 tadi kita gabungkan dengan 1 kertas utuh tadi. Jadi hasilnya 1/3/4. Jadi teman-teman, untuk pecahan 1/4 tambah 1/2 menjadi 1/3/4. Nah, kita memasuki soal ketiga, yaitu pengurangan pecahan 2/3 kurang 1/2. Langkah pertama yaitu menunjukkan 2/3. Maka kita siapkan 1 lembar kertas. Karena di sini penyebutnya adalah 3, maka kita lipat menjadi 3 bagian yang sama besar. Cara melipatnya seperti ini. Lalu kita buka untuk membuktikan apakah lipatan tersebut menghasilkan 3 bagian. Nah, untuk memperjelas lipatan, maka saya akan menggarisnya menggunakan spidol. Nah, karena pecahan 2/3 tadi pembilangnya adalah 2, maka kita arsir 2 bagian dari 3 bagian ini. Inilah yang disebut 2/3. Nah, teman-teman, kita memasuki langkah kedua, yaitu menunjukkan 1/2. Sekarang siapkan 1 kertas lagi, lalu melipatnya menjadi 2 bagian. Karena penyebutnya tadi 2. Lalu kita buka kembali untuk membuktikan apakah lipatan ini menjadi 2 bagian. Nah, untuk memperjelas lipatan ini saya akan menggarisnya menggunakan spidol. Nah, dari pecahan 1/2 tadi, satunya adalah pembilang, maka kita arsir 1 dari 2 bagian ini. Jadi inilah yang disebut 1/2. Nah, untuk langkah yang ketiga yaitu menyamakan bagian. Agar bisa dikurangkan, kita samakan ukuran bagiannya. Nah, untuk bagian kertas yang dibagi 3 tadi atau 2/3, kita ubah menjadi 6 bagian sama besar. Kita lipat lagi menjadi 6 bagian. Nah, untuk membuktikannya, kita membukanya. Nah, teman-teman, di sini sudah terbukti bahwa 3 lipatan tadi menjadi 6 bagian sama besar. Nah, untuk memperjelas, saya akan
menggarisnya menggunakan spidol. Nah, yang kedua, kertas 1/2 tadi yang dibagi menjadi 2 bagian. Kita lagi menjadi 6 bagian sama besar. Maka kita lipatnya kembali menjadi 6 bagian. Cara melipatnya seperti ini. Di sini teman-teman sudah terlihat jelas bahwa 2 bagian tadi menjadi 6 bagian. Nah, untuk memperjelas saya akan memperjelasnya menggunakan spidol. Jadi hasilnya seperti ini. Langkah yang keempat yaitu menghitung. Nah teman-teman, sekarang kita perhatikan. Pecahan 2/3 tadi menjadi 4 bagian yang diarsir dari 6 bagian. Dan 1/2 tadi menjadi 3 bagian yang diarsir dari 6 bagian. Nah teman-teman, karena ini pengurangan, kita ambil lagi satu kertas dan dilipat menjadi 6 bagian sama besar. Cara melipatnya seperti ini. Nah, di sini sudah terdapat 6 bagian. Nah, 4 bagian dari 2/3 tadi kita arsir di sini. Nah, karena di sini pengurangan, kita tidak perlu mengarsirnya lagi, tapi menghapus 4 bagian yang telah diarsir ini. Kita menghapus 3. Anggap saja ini sudah dihapus. Sisanya 1 yang diarsir dari 6 bagian ini. Jadi teman-teman, 2/3 kurang 1/2 sama dengan 1/6. Nah teman-teman, kita memasuki soal yang keempat. Langkah yang pertama yaitu menunjukkan 1/2/3. Nah, sekarang kita siapkan 2 lembar kertas. Kertas yang pertama yaitu kita biarkan utuh dan ini menunjukkan 1. Dan kertas yang kedua yaitu kita lipat menjadi 3 karena 2/3 penyebutnya adalah 3, maka kita melipat kertas ini menjadi 3 bagian. Cara melipatnya seperti ini. Nah, untuk memperjelas garis, saya akan menggunakan spidol. Nah, di sini teman-teman, pecahan dari 2/3 pembilangnya adalah 2, maka kita arsir 2 bagian dari 3 bagian ini. Jadi teman-teman, ini menunjukkan 2/3. Nah, sekarang kita memiliki 1 kertas utuh dan 2 bagian dari 3 bagian ini. Itulah yang disebut 1/2/3. Nah, untuk langkah yang kedua yaitu menunjukkan 1/2. Sekarang kita siapkan 1 kertas lagi. Karena 1/2 penyebutnya adalah 2, maka kita lipat kertas ini menjadi 2 bagian sama besar. Cara melipatnya seperti ini. Nah, lalu kita buka kertas ini untuk membuktikan apakah bagian ini sudah terlipat menjadi 2 bagian. Nah, untuk memperjelas garis, maka saya akan menggarisnya menggunakan spidol. Nah, teman-teman, pecahan dari 1/2 yaitu pembilangnya adalah 1, maka kita mengarsir 1 dari 2 bagian ini. Jadi, hasilnya seperti ini. Nah, teman-teman, langkah yang ketiga yaitu menyamakan bagian. Agar kita bisa kurangkan, kita samakan bagian-bagiannya. Kertas yang dibagi 3 tadi, kita lipat lagi menjadi 6 bagian yang sama besar. Jadi, kita bisa melihat bahwa di sini sudah terbagi menjadi 6 bagian yang sama besar. Begitu pula dengan kertas yang telah dibagi 2 tadi. Kita lipat menjadi 6 bagian yang sama besar. Cara melipatnya seperti ini. Nah, di sini sudah terbagi menjadi 6 bagian. Untuk memperjelas, saya akan menggarisnya menggunakan spidol. Nah, teman-teman, langkah yang berikut yaitu menghitung. Sekarang kita lihat, 2/3 tadi menjadi 4 bagian yang diarsir dari 6 bagian. Dan 1/2 menjadi 3 bagian yang diarsir dari 6 bagian.
Karena ini pengurangan, maka kita siapkan satu kertas lagi dan membaginya menjadi 6 bagian yang sama besar. Cara melipatnya seperti ini. Karena 2/3 tadi menjadi 4 bagian, maka kita arsir di sini 4 bagian. Nah teman-teman, karena ini pengurangan, kita tidak perlu karena ini pengurangan, 3 bagiannya itu tidak perlu diarsir. Kita hanya mengurangi 3 bagian dari 4 yang diarsir ini. Anggap saja ini dihapus. Jadi sisanya 1 yang diarsir dari 6 bagian ini. Jadi sisanya 1 dari 6 bagian ini. Nah, langkah yang berikutnya kita gabungkan 1 kertas utuh tadi tambah sisa 1 yang diarsir dari 6 bagian menjadi 1/6. Jadi, teman-teman, hasil dari 1/2/3 kurang 1/2 menjadi 1/6. Nah, teman-teman, kita memasuki tahap semi konkret. Untuk soal yang pertama yaitu 2/3 tambah 1/2. Nah, kita menjelaskan 2/3 dulu. Kita membuat persegi panjang, 1 persegi panjang. Nah, teman-teman, karena di sini penyebutnya adalah 3, maka kita membuat kotak ini menjadi 3 bagian. Dan seperti teman-teman lihat bahwa pembilang di sini adalah 2, maka kita arsir kotak ini menjadi 2 arsir. Dan yang kedua yaitu kita akan menjelaskan bilangan 1/2. Yang pertama kita membuat 1 kotak utuh. Nah, di sini penyebutnya adalah 2, maka kita membagi kotak ini menjadi 2 bagian. Karena pembilangnya 1, maka kita arsir 1 bagian ini. Nah, teman-teman, kalau bilangannya seperti ini, kita tidak akan menjumlahkannya. Maka dari itu, kita akan membagi kotak ini menjadi 6 bagian. Begitu juga dengan bilangan kotak bagian 1/2. Nah, teman-teman, jadi bilangan yang diarsir ini menjadi 4. 4 dari 6 kotak ini menjadi 4/6. Dan kotak 1/3 ini yaitu 3 yang diarsir dari 6 kotak. Maka kita jumlahkan kotak yang diarsir yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 kotak yang diarsir. Nah, teman-teman, karena dalam 1 kotak utuh hanya 6 bagian. Nah, teman-teman, karena bilangan 2/3 ini tadi menjadi 4/6, maka kita arsir 4 kotak. 1, 2, 3, dan 4. Dan bilangan 1/2 ini tadi menjadi 3/6, maka kita tambah kotak yang diarsir yaitu 3 bagian. 1, 2. Karena bagian ini tidak cukup, maka kita tambah di sini. Jadi tambah 1. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka ini menjadi 1 utuh dan di luarnya itu 1/6. Nah, kita tambahkan lagi 2/3 tambah 1/2. Karena 2/3 tadi menjadi 4/6 tambah, dan 1/2 ini tadi menjadi 3/6. Jadi hasilnya 7/6 atau 1/6. Teman-teman, kita memasuki soal yang kedua, yaitu 1/4 tambah 1/2. Nah, kita menjelaskan bilangan 1/4 dulu. Kita membuat 1 kotak utuh, yaitu bilangan 1-nya. Dan kita membuat lagi kotak 1/4. Kita membuat 1 kotak dulu. Karena penyebutnya adalah 4, kita
kotak ini menjadi 4 bagian. Nah, teman-teman, seperti teman-teman lihat di sini, pembilangnya adalah 1, maka kita arsir kotak ini 1 bagian. Nah, untuk bilangan yang kedua itu, kita menjelaskan 1/2. Karena penyebutnya adalah 2, maka kita membuat kotak ini menjadi 2 bagian. Nah, di sini seperti yang kita lihat, pembilangnya itu 1, maka kita arsir kotak ini 1 bagian. Nah, teman-teman, karena di sini kita tidak bisa menjumlahkan bilangan ini, karena kita harus membagi kotak ini menjadi 4 bagian yang sama. Maka bagi kotak 1/2 ini menjadi 4 bagian yang sama. Nah, teman-teman, kita menjumlahkan kotak 1/4 ini dan kotak 1/2. Maka kita hitung kotak yang diarsir yaitu 1, 2, 3. Kita membuat kotak 4 bagian di sini dulu, teman-teman. Kita arsir 3 bagian. Jadi hasilnya 3 yang diarsir dari 4 kotak. Maka kita jumlahkan 1/4 ditambah 1/2. 1/4 ini sama 1/4 ditambah, karena 1/2 ini tadi menjadi 2/4, maka kita jumlahkan 1/4 tambah 2/4 menjadi 1 tambah 2 menjadi 3 dan 4. Menjadi 1/3/4. Nah, teman-teman, kita memasuki soal ketiga, yaitu 2/3 kurang 1/2. Kita jelaskan dulu bilangan 2/3. Kita buat kotak persegi panjang dulu. Nah, di sini karena penyebutnya adalah 3, maka kita membagi kotak ini menjadi 3 bagian. Nah, kita memasuki bilangan 1/2. Kita membuat 1 kotak dulu. Nah, karena di sini penyebutnya adalah 2, maka kita membagi kotak ini menjadi 2 bagian. Dan pembilangnya adalah 1, maka kita mengarsir 1 kotak ini. Nah, kalau dilihat dari kotak ini, kita tidak bisa mengurangi angka ini, maka kita menyamakan kotak ini menjadi 6 bagian. Maka kita menghitung kotak yang diarsir 1, 2, 3, 4. Maka 2/3 ini menjadi 4/6 dikurangi 1/2 ini tadi kita hitung kotak yang diarsir 1, 2, 3 menjadi 3/6. Nah, untuk mengurangi 4/6 dan 3/6, maka kita membuat 6 kotak yang sama. Maka kita menghitung berapa kotak yang dihasil dari 2/3 ini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, dan 4. Nah, karena ini pengurangan, maka kita tidak perlu membuat kotak lagi. Kita hanya mengurangi kotak yang dihasil pada 6 kotak ini sebanyak 3 kotak. 1, 2, 3. Maka sisa dari kotak ini menjadi 1/6. Maka Untuk pengurangan 4/6 dikurangi 3/6 sama dengan 1/6. Nah, kita memasuki soal yang keempat, yaitu 1/3 kurang 1/2. Kita menjelaskan pecahan 1/3 dulu. Kita membuat kotak satunya dulu.
Kemudian dilanjutkan kotak 1/3. Nah, di sini karena penyebutnya adalah 3, maka kita membagi kotak ini menjadi 3 bagian. Dan pembilangnya adalah 1, maka kita mengarsir 1 kotak di sini. Yang kedua, kita menjelaskan pecahan 1/2. Kita buat kotak satunya dulu. Kemudian dilanjutkan kotak 1/2. Karena penyebutnya adalah 2, maka kita membagi kotak ini menjadi 2 bagian. Dan pembilangnya adalah 1, maka kita mengarsir 1 kotak ini. Nah, karena di sini ada 2 bilangan 1, maka kita mengurangi 2 kotak ini menjadi 0. Maka kita fokus pada bilangan 1/3 dan 1/2. Nah, untuk mengurangi pecahan ini, maka kita menyamakan kotak ini menjadi 6 bagian yang sama. Maka di sini menjadi 1/3 menjadi 2/6 dan 1/2 menjadi 3/6. Nah, karena 3/6 ini lebih besar dari 2/6, maka kita akan membuat 1 kotak yang berisi 6 bagian. Lalu kita mengarsir semua 6 bagian ini. Karena tadi 3/6 lebih besar dari 2/6, maka kita meminjam 1 kotak di sini. Maka kita hapus 3. Jadi dari 6 kotak ini kurang 1, jadinya min 1/6. Untuk perhitungannya yaitu 6/6 dari kotak ini tadi 6/6 tambah 2/6 dari 1/3 ini 2/6, hasilnya adalah 8/6. Dan 6/6 kotak ini 6/6 kotak ini tambah 3/6 dari 1/2, hasilnya adalah 9/6. Maka kita kurangkan 8/6 dikurangi 9/6, hasilnya min 1/6.